Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada sekalian selaku umatnya. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam penanaman budi pekerti melalui media sosial. Tiada lain dan tiada bukan untuk menambah-nambah amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Anak-anak sekalian yang kami hormati, yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi sedikit tentang fikih. Pokok bahasannya adalah salat berjamaah. Kenapa makna ini yang Bapak ambil? Materi ini yang Bapak ambil, maksud dan tujuan adalah untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, wabil khusus ketika kita sedang di sekolah salat zuhur bersama. Maka merasa perlu untuk memberikan atau berbagi ilmu sedikit tentang bagaimana tata cara salat berjamaah, pengertian salat berjamaah, syarat sah salat berjamaah, kemudian juga syarat-syarat menjadi seorang imam, juga syarat-syarat menjadi imam. Nanti siapa yang berhak menjadi imam, siapa yang boleh menjadi imam. Baik anak-anak sekalian, siswa SMP Negeri 1 Cirengyang, saya yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan. Kita mulai dengan pengertian sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah itu sendiri, menurut takrib ilmu fikih adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, di mana yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Jadi sekali lagi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, minimal dua orang, maksimalnya sebanyak mungkin, yang satu jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Kalau dua orang, satu jadi imam, satu jadi makmum. Nah, itu pengertian daripada sholat berjamaah. Bagaimana syarat sahnya? Syarat sah sholat berjamaah. Sah berjamaah apabila sholat berjamaah dikatakan sah apabila satu ada imam. Jadi syarat sah yang pertama adalah ada imam. Nggak mungkin lah sholat berjamaah dikatakan berjamaah kalau tidak ada imam. Itu nggak mungkin. Maka syarat sah salat berjamaah yang pertama adalah adanya imam. Yang kedua, baru ada makmum. Artinya makmum di sini berniat untuk mengikuti imam. Meskipun ada makmum mengaku dirinya makmum, tapi kalau dia tidak punya niat untuk menjadi makmum, maka tidak sah jadi makmum atau salat berjamaahnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, syarat sah salat berjamaah itu adalah sholat dikerjakan dalam satu majelis. Pengertian majelis di sini adalah kalau masjid ya katakanlah masjid suatu tempat atau bangunan atau lapangan. Jadi tidak dikatakan satu masjid tapi satu majelis. Artinya majelis di situ adalah tempat sujud, satu tempat, tidak terpisah. Selanjutnya, untuk syarat sah salat berjamaah yang keempat adalah salat makmum dengan imam itu harus sesuai. Artinya begini,
Kalau makmum sholat asar misalkan, maka imam pun harus sholat asar, harus sama. Kalau imamnya sholat duhur, berarti makmum juga harus sholat duhur. Gak mungkin beda. Maka di situ persyaratan yang terakhir yang tepat lah, makmum dengan imam sholatnya itu harus sesuai. Dikhawatirkan nanti ketika imam sholat sunat sebelum sholat fardu misalkan, kita tidak tahu, begitu datang langsung mengikuti sholat, padahal itu bukan imam. Maka harus hati-hati. Di situ harus ada kesesuaian antara makmum dengan imam, sholatnya harus sama. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, kemudian yang sekarang adalah selanjutnya syarat menjadi imam. Apa saja sih syarat yang menjadi imam, atau siapa saja yang berhak, yang boleh menjadi seorang imam? Nah, untuk menjadi seorang imam, kategorinya adalah satu, mengetahui syarat, rukun, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi dia harus sudah tahu syarat sholat itu ada berapa, apa saja, kemudian rukun sholat itu ada berapa, apa saja, dan yang ketiga adalah syarat hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi orang yang boleh menjadi imam itu apabila dia tahu hal itu. Dia tahu tata cara sholat, dia tahu syarat sah sholat, dia tahu rukun sholat, dan dia tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi boleh dia menjadi imam apabila sudah memenuhi kriteria tersebut. Yang kedua, syarat menjadi seorang imam adalah dia fasih membaca Al-Quran. Nah, di situ bukan ukuran menjadi seorang imam itu adalah usia. Misalkan usianya sudah tua, nggak bisa. Tapi dia harus fasih membaca Al-Quran. Fasih di sana adalah benar membaca Al-Qurannya dengan tartil, mulai dari makhrajul hurufnya, tajwidnya, madnya, harus benar. Terutama dalam membaca Fatihah. Maka tidak sembarangan jadi seorang imam itu. Yang pertama dia harus mengetahui ilmunya, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan. Yang kedua adalah dia harus fasih membaca Al-Quran. Bagaimana ada dua orang imam? Di sini bacaan Al-Qurannya sama, ilmunya sama, maka yang dipilih adalah usia. Kalau memang karakter ilmunya sama, kemampuannya sama, pasti baca Al-Qurannya sama, maka dipilihlah dari segi usia. Kalau memang harus menentukan pilihan. Yang ketiga, anak-anak sekalian, syarat imam yang ketiga adalah paling luas wawasan agamanya dibanding dengan orang lain atau dibanding dengan yang lain. Berarti dia harus memenuhi kriteria punya ilmu agama yang lebih tinggi, lebih luas, lebih tinggi. Yang keempat, dia adalah berakal sehat. Maka orang yang tidak sehat akalnya seperti gila, mabuk, maka dia tidak berhak menjadi seorang imam. Kita paham bahwa akal sehat itu adalah akalnya tidak sakit. Konotasi kita bahwa sakit itu adalah orang yang gila, padahal termasuk orang yang sedang mabuk itu juga tidak berakal sehat. Jadi akal sehat, dia berhak menjadi imam. Yang kelima adalah balik. Balik di sini pengertian balik adalah dewasa, tapi takrif menurut ilmu fikih di dalam kitab Safinah sudah dijelaskan. Paslun alamatul bulughi salasun. Paslun utawi iki iku pasal sawiji cek bahasa orang Jawa, bahasa santri. Pasal 4 membicarakan tentang alamatul balik, ciri-ciri balik. Ada 3 salasun. Yang pertama adalah tamamuhum sa'asarata sanatan, tidak kali wa unsa. Sempurnanya umur 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Jadi anak laki-laki, anak perempuan sempurna umur 15 tahun, dia sudah balik. Meskipun belum apa-apa. Kalau perempuan belum haid, tapi udah 15 tahun, maka dia balik. Kalau laki-laki belum mimpi jima, belum ihtilam, maka dia balik. Kalau umur sudah 15 tahun. Jadi sempurna umur 15 tahun, laki-laki dan perempuan. Itu menurut kitab fikih kitab Safinah. Yang kedua adalah wal ihtilamu fi zakari wal unsa. Ciri yang balik yang ketiga adalah ihtilam.
mimpi jima, baik laki-laki atau perempuan, meskipun belum berumur, belum berusia 15 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa contoh misalkan usianya baru 11 tahun, baru 12 tahun, baru 10 tahun, tapi dia sudah mimpi jima bagi laki-laki dan perempuan, maka dia sudah termasuk kategori balik. Kalau perempuan dia kan baru berumur 9 tahun, tapi dia sudah haid atau menstruasi, maka dia sudah termasuk kategori balik. Itu yang kedua. Sedangkan ciri yang ketiga, alamatul qulubi yang ketiga, salah soalan hawal haidu fil unsa, haid bagi perempuan. Jadi ketika anak perempuan sudah menstruasi, sudah mengalami haid, meskipun belum berumur 15 tahun, maka dia sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah balik. Artinya dia sudah kena taklif hukum Islam wajib. Nah, kembali kepada masalah yang tadi yang paling utama, syarat sah menjadi seorang imam itu adalah dia sudah balik. Bagi laki-laki, bagi perempuan, ciri baliknya 3, umur 15 tahun, ihtilam mimpi jima, kemudian haid bagi perempuan. Kemudian syarat yang keenam adalah berdiri pada posisi paling depan. Kita sudah paham, sudah maklum, semua sudah sepakat bahwa seorang imam pasti posisinya di depan, bukan di belakang. Imam, yang namanya juga imam, pasti asal kata daripada amamah, di depan. Kemudian yang ketujuh, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki untuk imam laki-laki dan perempuan, kemudian untuk perempuan menjadi imam bagi perempuan saja. Jadi tidak berhak perempuan menjadi imam, makmumnya adalah laki-laki. Kemudian yang kedelapan, syarat sah jadi imam, syarat imam adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Artinya dia menjadi imam apabila dia tidak menjadi makmum. Maka tidak bisa dikatakan imam apabila dia sedang jadi makmum kepada orang lain. Nggak mungkin kan, posisinya double, imam ya makmum, nggak mungkin. Berarti ketika dia menjadi makmum, maka tidak berhak dia menjadi seorang imam di depan, padahal dia seorang makmum. Kita paham ya. Kemudian syarat menjadi makmum. Sedangkan syarat-syarat menjadi seorang makmum itu adalah satu, makmum harus berniat menjadi imam. Kalau boleh dikatakan di sini sebagai kebanyakan pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i diungkapkan dengan kalimat niat, lafadznya adalah sholli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati atau mustaqbilal Ka'bah ada makmuman lillahi ta'ala. Nah, di sana dikatakan makmuman, berarti makmum berniat menjadi makmum dan mengikuti imam yang di depan. Karena kita paham juga bahwa segala amal perbuatan itu tergantung niat. Yang kedua, syarat menjadi makmum itu adalah mengetahui gerakan sholat imam. Pengertian di sini adalah, kita kembali tadi yang pertama, makmum kita adalah satu majelis, tidak beda majelis. Maka kalau beda majelis, kita tidak akan tahu gerakan imam. Karena di sini berada dalam satu tempat dengan imam, mengetahui gerakan sholat imam. Nah, mengetahui gerakan sholat imam berarti logikanya dalam satu bangunan, dalam satu tempat, tidak beda tempat. Kalau beda tempat, mana mungkin seorang makmum tahu gerakan imam itu sedang apa, atau sedang gerakannya sedang baca takbir apa, sedang bacaan apa, apakah sedang berdiri atau sedang ruku atau sedang sujud. Kalau di beda tempat atau terhalang oleh bangunan, maka logikanya kan satu tempat itu adalah satu majelis yang dipergunakan atau diperbolehkan untuk tahu bahwa makmum itu tahu gerakan imam sebagai syarat menjadi makmum. Kemudian yang ketiga adalah berada dalam satu tempat. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Tadi imam di depan, pasti makmum harus berada di belakangnya. Tetapi di belakang di sini kita harus paham bahwa sebaik-baiknya posisi saf
seorang makmum itu sebelah mana? Posisi saf seorang makmum itu di mana yang paling baik? Seluruh ulama sepakat bahwa posisi saf yang paling bagus adalah berurutannya. Satu orang makmum berarti di belakang imam sebelah kanan. Makmum yang kedua sebelah kiri belakang imam. Makmum yang ketiga di tengah antara makmum yang pertama dan makmum yang kedua. Apabila posisi makmumnya itu 3 orang. Terus bagaimana kalau bertambah lagi? Maka sebaiknya penuhi saf sebelah kanan. Sebelah kiri biarkan dulu. Artinya penuhilah saf sebelah kanan sebelum saf sebelah kiri, karena saf sebelah kanan lebih afdal daripada sebelah kiri. Bukan berarti sebelah kiri itu tidak sah, bukan. Kalau urusan kita baik seperti ini, saf sebelah kiri baik, tapi saf sebelah kanan lebih baik, begitu. Yang namanya afdal itu lebih. Sekali lagi, kalian sudah jangan salah tafsir bahwa sebelah kiri itu batal atau salah atau jelek. Sebelah kiri itu bagus, tetapi sebelah kanan lebih bagus. Itu pengertian afdal di sana. Jadi saf sebelah kanan, afdalun sebelah kiri lah. Setelah sebelah kanan penuh, saf sebelah kanan, barulah saf sebelah kiri penuhi. Setelah saf penuh sebelah kiri, artinya satu saf pertama itu penuh, baru pindah saf ke belakang, ambil bagian sebelah kiri, sebelah kanan, dari kanan terus berjejer penuhi. Setelah sebelah kanan penuhi langsung sebelah kiri sampai beres saf yang kedua. Maka hati-hati anak-anak sekalian, Bapak sering memperhatikan ketika kalian sholat di masjid secara berjamaah atau ada yang makmum masbuk di sana, hati-hati. Banyak siswa yang ketika menjadi makmum dia berada di posisi saf yang keempat, sementara posisi saf yang ketiga masih kosong. Maka hati-hati, itu tidak termasuk sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu harus penuh dulu. Saf demi saf itu harus terisi penuh. Jangan kalian mengambil saf yang keempat ketika saf yang ketiga atau yang kedua masih ada yang kosong, ada celah untuk beberapa orang. Silakan isi dulu, penuhi dulu saf yang depan. Setelah penuh, rapi, barulah pindah saf ke belakang. Baru itu namanya afdal. Dan kita juga harus ingat bahwa pengertian afdal itu adalah lebih bagus. Yang lain bagus, tapi ini lebih bagus lagi. Itu pengertian daripada saf yang afdal. Kemudian yang kelima, syarat menjadi seorang makmum adalah hendaklah sholat makmum itu sesuai dengan sholat imam, harus sinkron, harus sama. Tadi sudah dikatakan pada syarat yang menjadi seorang imam bahwa sholat makmum dan imam itu harus sama. Misalkan kalau sholat zuhur ya makmum sholat zuhur, imam juga sholat zuhur. Kalau imam sholat asar ya makmum juga sholat asar. Jadi sinkron, tidak berbeda jenis sholatnya. Maka di situ dikatakan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati, kita mengulang bahwa pengertian sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, minimal oleh 2 orang, yang satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Kemudian syaratnya menjadi syarat sah sholat berjamaah, yaitu ada imam, ada makmum, makmumnya punya niat untuk menjadi seorang imam, seorang makmum, kemudian sholat dikerjakan dalam satu majelis dan sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Selanjutnya syarat imam ada 8, mengetahui syarat sah sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua adalah imam itu menjadi fasih bacaan Al-Quran. Yang ketiga, dia mampu menguasai ilmu agama, wawasannya secara luas dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang keempat, berakal sehat. Syarat yang kelima adalah dia balik.
ciri balik ada 3 sesuai dengan kitab fikih Safinah. Yang ke-6 adalah berdiri pada posisi paling depan. Yang ke-7 seorang laki-laki untuk imam laki-laki dan perempuan, kemudian imam perempuan untuk imam makmum perempuan saja. Kemudian yang ke-8 tidak sedang bermakmum kepada imam yang lain. Selanjutnya syarat menjadi makmum, sekali lagi ditekankan bahwa makmum harus berniat mengikuti imam, kemudian mengikuti gerakan salat imam, berada dalam satu tempat yang dapat melihat posisinya di belakang imam, dan yang kelima adalah hendaklah salat makmum sesuai dengan salat imam, harus sinkron. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati, rupanya materi tentang salat berjamaah dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan ketika kita melaksanakan salat berjamaah. Jangan sampai asal-asalan, ada yang berjamaah di depan, belakang bikin lagi berjamaah. Kita belajar, mari kita belajar bersama-sama untuk kebaikan, untuk disiplin sesuai dengan syarat dan aturan yang telah ditetapkan menurut hukum syariat Islam. Bagaimana tata cara salat berjamaah yang benar. Mari kita bersama-sama belajar. Insya Allah nanti bulan Syawal kita mulai punya niat, punya itikad dengan baik bahwa kita belajar salat berjamaah itu harus dengan benar. Sekian dan terima kasih. Bapak memohonkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.